kabarnya? Baik kan pasti adik-adik semuanya yang ada di rumah, karena Tuhan Yesus selalu menolong kita, menuntun kita, dan menopang kita. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik, kita siapkan hati yang terbaik, pikiran yang terbaik untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan masuk di dalam doa. Adik-adik, ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang boleh kami nikmati hingga pada hari ini. Kami masih boleh bangun dengan sehat, dengan kuat, itu semua hanya karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami, pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, turunkan roh-Mu atas kami sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik siap untuk memuji nama Tuhan ya? Semuanya adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan KASIH. Ikuti gerakannya ya adik-adik. KASIH, KASIH, kasih. Ulang lagi dari awal ya, Dik. KASIH, KASIH, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita ulang dari awal. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yeay, adik-adik semuanya luar biasa mengikuti gerakan lagu KASIH. Kita akan lanjutkan memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita ikutin gerakannya lagi ya adik-adik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
adik-adik hebat semua. Semuanya memuji muliakan nama Tuhan dengan bergerak, bersorak, dan bergembira luar biasa adik-adik sekolah minggu GBDI Efrata. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan nyanyikan baca kitab suci, doa tiap hari, semoga kita bisa tumbuh di dalam Tuhan. Kita siapkan hati yang terbaik ya adik-adik untuk menerima kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa bertumbuh di dalam hati kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita persiapkan hati kita ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua hanya karena kasih dan cinta Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami juga akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan layakkan dan sucikan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan buat semua cinta kasih yang sudah Tuhan berikan. Kami alaskan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu GBDI Efrata. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Nah, puji Tuhan. Di hari ini, di minggu ini, tema firman Tuhan di hari ini adalah berbuah bagimu. Berbuah bagimu. Mu itu siapa? Berbuah bagi Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak tanya, siapa yang di sini suka makan buah? Angkat tangannya. Pasti kakak rasa adik-adik semua suka makan buah. Apalagi di situasi seperti ini, kita harus menjaga kesehatan kita harus menjaga imun kita, kekebalan tubuh kita dengan apa? Dengan mengonsumsi buah-buahan. Karena apa? Buah-buah itu mengandung banyak vitamin, banyak nutrisi yang tinggi agar untuk kesehatan tubuh kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berbuah bagi Tuhan. Kita harus berbuah bagi kemuliaan Allah. Nah, di pagi ini kakak akan mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Kita buka di Injil Yohanes. Kita buka di Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasal 15. Kita baca
dari ayat ke-5 saja sampai ayat ke-8. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Kakak percaya adik-adik sudah pernah mendengar cerita ini, tapi ada baiknya kita akan belajar kembali firman Tuhan di dalam Yohanes ini mengenai pokok anggur yang benar. Yohanes 15 kita baca dari ayat ke-5 sampai 8 dalam kehidupan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan ditampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, tadi di awal kakak bertanya, siapa yang suka makan buah? Ya kan? Nah, sekarang menurut adik-adik, buah yang enak itu seperti apa sih adik-adik? Tentu buah yang enak itu buah yang sudah matang. Pasti rasanya akan manis, rasanya akan segar. Seperti buah yang sudah matang, kalau kita makan, pasti akan kita bisa menikmati buah itu. Nah, begitu juga seperti hidup kita ini adik-adik, kita juga harus berbuah supaya apa? Supaya kita juga bisa dinikmati oleh orang lain, kehidupan kita bisa dinikmati orang tua kita, kakak kita, adik, dan semua orang. Nah, kalau ada adik bertanya, gimana sih kak caranya agar kehidupan kita itu bisa berbuah, kehidupan kita itu bisa dinikmati orang lain? Nah, adik-adik, jawabannya ada di Yohanes 15 ayat yang ke-5 yang tadi sudah kita baca, yaitu akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, adik-adik, di sini kita diibaratkan seperti ranting pohon, seperti ranting, dan Tuhan Yesus adalah pokoknya. Kalau misalnya ranting itu tidak melekat pada pohon, tidak melekat pada pokok, tentu ranting itu tidak bisa berbuah, bukan? Nah, untuk ranting agar bisa berbuah adalah yang pertama dia harus melekat pada pokoknya. Nah, kita sebagai ranting-ranting ini berarti kita juga harus melekat pada Tuhan. Nah, satu hal yang harus adik-adik sadari, harus adik-adik tanamkan dalam hati pikiran adik-adik adalah bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau adik-adik bisa beraktivitas sampai hari ini, adik-adik bisa sehat, adik-adik bisa memuji Tuhan, adik-adik masih diberikan nafas, orang tua adik-adik masih bisa bekerja, itu semua karena bukti bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan adik-adik, bahwa Tuhan masih melindungi, menjaga adik-adik sampai saat ini. Nah, oleh karena itu adik-adik harus tetap melekat pada Tuhan, seperti ranting yang tidak bisa berbuah kalau dia tidak melekat pada sang pokok itu. Nah, adik-adik, sekarang kalau adik-adik bertanya lagi, Kak, gimana sih caranya melekat sama Tuhan? Nah, cara kita melekat kepada Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Maksudnya gimana sih Kak? Kita harus rajin beribadah, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca Alkitab, dan tidak hanya di hari Minggu saja, tidak hanya di hari ini saja, tapi setiap hari, setiap saat kita harus terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Tunjukkan bahwa adik-adik itu seperti ranting yang sedang melekat pada pokoknya. Tunjukkan bahwa aku ini adalah ranting yang sedang melekat pada Tuhan, pada pokok itu. Nah, dengan apa? Dengan setiap hari adik-adik menjaga
sikap hidup adik-adik, bertutur kata yang baik, tidak berbicara kotor, jujur, menghormati orang tua. Apalagi adik-adik harus giat belajar, adik-adik harus berprestasi. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus bisa memaksimalkan potensi adik-adik yang adik-adik miliki. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita lakukan itu, orang lain, orang tua kita, kakak, adik, dan siapapun yang melihat kehidupan kita akan merasa, oh ternyata ini ya kehidupan anak Tuhan itu. Nah, artinya kehidupan adik-adik menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang, terlebih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, sekarang kakak ajak lagi baca di ayat ke-8. Di sana firman Tuhan berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, puji Tuhan adik-adik, kalau kita bisa berbuah, Tuhan Yesus di sini berkata, kalau kita harus berbuah, tapi tidak hanya berbuah, tapi berbuah banyak agar kehidupan kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Puji nama Tuhan adik-adik, firman Tuhan tidak kakak panjangkan. Kesimpulan pada firman Tuhan di hari ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Kita harus menyadari kita ini hidup seperti ranting yang tidak bisa hidup tanpa kita melekat pada pokoknya, dan kita harus bisa terus melekat pada Tuhan karena Tuhanlah pokok kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak kakak panjangkan. Mari kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan, boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus berkati kami semua, agar firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh berbuah, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa salah kami, ampuni setiap hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan terus ajari kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu, menjadi ranting-ranting yang terus melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang terus setia mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus juga berkati mereka. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, dan masa depan mereka ada di tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua mereka yang bekerja, yang mendidik mereka. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh menikmati berkat dari-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan tutup ibadah di hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu GBD Efrata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.